burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita pujikan Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari teman-teman kita pujikan lagi dari bawah dengan lebih semangat. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari teman-teman kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan ibadah sekolah minggu, Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Oke teman-teman semuanya, mari kita pujikan lagu pertama kita dengan pujian Ku Mau Bernyanyi. Ikuti gerakannya kakak-kakak ya.
Supaya kita tetap semangat dan tetap sehat dan bugar, mari teman-teman kita nyanyikan pujian Dialah Raja. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin. Nah teman-teman, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Paulus dan Silas. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau bercerita tentang apa? Mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Jadi, ini adalah sebuah kisah tentang Paulus dan Silas yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke tokoh ceritanya, mau tanya dulu nih. Di saat teman-teman semuanya lagi sedih atau sedang marah atau happy mungkin, apa yang teman-teman lakukan? Pernah nggak sih kayak lagi sedih gitu terus atau marah tapi kepikiran buat kok aku pengen bernyanyi ya buat Tuhan, kayak si Cion tuh pengen main gitar dia. Ada yang pernah terpikirkan seperti itu? Kalau kakak pernah, dan hari ini kita akan belajar dari seorang Nabi Paulus dan Silas, bagaimana di saat mereka sedang terpuruk, mereka mau bersyukur, mereka mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi pada suatu hari di sebuah tempat, Paulus dan Silas mereka berfirman ke banyak orang di tempat tersebut. Mereka mewartakan firman Tuhan, bagaimana Allah itu sangat baik, Allah itu memberkati kita semua yang mau dekat kepadanya. Lalu, pada suatu ketika, ada seorang yang ingin disembuhkan. Paulus pun mendoakan, Paulus dan Silas langsung mendoakan orang tersebut. Dan dengan mujizatnya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, doa mereka membuat orang yang sakit tersebut menjadi sembuh kembali. Wah, semua orang langsung bersuka cita dong. Orang-orang yang tadinya masa sih gak percaya dengan Tuhan, seketika itu juga mereka percaya dan berseru kepada Paulus dan Silas. Namun, di dalam banyak orang yang berseru itu, ada salah satu orang yang tidak suka dengan Paulus dan Silas. Dia pun langsung menyeret Paulus dan Silas dan membawa mereka untuk dipenjarakan. Dia nggak suka kalau Paulus dan Silas ini mewartakan firman Allah, memberikan kebenaran tentang Allah. Karena itu dia langsung membawa Paulus dan Silas ke dalam penjara. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara yang dalam. Habis itu kakinya itu
dirantai. Jadi diborgol kakinya, terus ditanamkan ke tanah supaya nggak bisa gerak bebas. Wah, itu di dalam penjara tuh Paulus dan Silas sangat kedinginan. Dan bahkan mereka tuh sampai kesakitan kayak, waduh, nggak bisa kemana-mana, gerak nggak bebas. Setelah itu, tapi di saat mereka sedang sengsara, mereka sedang merasakan sakit, kesedihan, punggung mereka juga merasa sakit karena ya nggak ada dong namanya kasur penjara di zaman dulu, penjara paling dalam lagi. Mereka pun berpikir, dan Paulus dan Silas pun mereka bersama-sama, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mau melindungi kita. Setelah itu, Paulus dan Silas pun langsung berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan agar memaafkan hamba-hambanya yang telah berlaku salah. Dengan kebaikan hati mereka, mereka berdoa, dan bahkan saat mereka sedang berdoa, mereka pun menaikkan pujian di dalam penjara yang sangat dingin dan juga nggak enak banget lah. Mereka tuh masih sempat untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan bahkan rindu dan langsung memuliakan nama Tuhan dengan membawa puji-pujian. Ya, seperti di situ tuh, wah, kakak ngelihat Paulus dan Silas tuh kok keren banget. Gak kebayang sih, kakak juga pernah kayak lagi sedih, marah tuh langsung kepikiran, pengen aja terima kasih gitu ke Tuhan. Kayak terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mereka terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba dalam penjara ini terjadi gempa bumi yang besar. Bahkan saking besarnya gempa tersebut, semua pintu-pintu besi yang di dalam penjara itu terbuka lebar. Orang-orang penjaga pun panik, mereka yang, wah, kok tiba-tiba ada gempa? Aduh, gimana nih tahanannya apa segala macam. Salah satu penjaga di sana, dia langsung turun untuk melihat tahanan. Pas dilihat, astaga, semua pintu penjara itu terbuka. Dia langsung pusing karena, waduh, bagaimana ini semua tahanan lepas. Wah, itu dia sangat kebingungan dan juga sedih. Namun, tiba-tiba Paulus dan Silas memanggil dirinya. Dikagetin. Hei, ai! Gak bakal kaget sih. Jadi Paulus dan Silas pun langsung memberitahukan, tidak usah khawatir, lihatlah di belakangku, semua tahananmu masih ada di sini. Gimana coba? Itu kan kebuka lebar ya, tapi saking taatnya Paulus dan mau memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan bekerja, dia memperlihatkan semua tahanan yang tidak ada satupun yang kabur. Penjaga penjara itu pun langsung tersungkur dan dia meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Dia sangat paham kalau gempa tersebut itu disebabkan oleh Tuhan Yesus yang mau menunjukkan bagaimana besarnya kuasanya. Wah, luar biasa ya. Saat itu juga pun penjaga penjara ini langsung meminta maaf dan tersungkur dan mau menjadi hamba Tuhan. Nah,
Di situ kita bisa belajar tuh bagaimana ya, di saat mereka sedang di penjara, mereka sedang mengalami kesesakan, sedih, Paulus dan Silas masih mau bersyukur, mereka mau berdoa, dan bahkan mereka masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, buat teman-teman semuanya, di saat kalian lagi sedih, kalian rindu ingin merasakan kehadiran Tuhan, nyanyi aja gak apa-apa. Entah kalian mau berdoa, kalian mau bersuka cita, kingkong badannya besar, gak apa-apa. Kalian mau nyanyi lagu persembahan, terima kasih Tuhan, itu bagus. Itu akan membuat hati kita lebih tenang. Percaya deh sama kakak. Karena kakak pun di saat hati kakak sedang sungkar, hati kakak sedang tidak enak, kakak selalu rindu mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu, kakak merasakan ketenangan. Nah, sudah paham? Jadi kita harus bisa mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Kak, suaraku jelek. Gak usah takut. Yang mendengarkan kita itu hanya kita dan Tuhan. Mau didengerin teman-teman lain, selama hati kita mau bernyanyi, bersuka cita dengan tulus, Tuhan pasti sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita ulangin ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Oke? Bersukacitalah senantiasa. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalan tersebut. Oke semuanya? Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Father, we thanks to you. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka. Dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin.